Halo guys, kembali lagi di konten Kalendroskop ya. Ini part 2 pada tanggal 4 Januari hari ini ya. Seperti janji saya di episode part pertama ya. Hari ini kita akan membahas tentang tokoh-tokoh penting siapa aja yang lahir pada tanggal 4 Januari guys ya. Kalian penasaran? Penasaran? Ya, tunggu dulu sebelum kita mulai video Kalendroskop hari ini. Saya tidak bosan untuk mengingatkan kalian, jangan lupa like, comment, share, subscribe channel YouTube-nya Ausa666. Untuk apa? Untuk kita bisa berkembang bersama channel ini untuk membangun negeri kita. Lah itu guys. Itu. Jadi langsung aja kita mulai ya. Siapa aja sih tokoh-tokoh penting yang lahir pada tanggal 4 Januari ya. Yang pertama kita ada masuk ke tahun 1643. Jauh sekali 1643. Ada siapa? Ada Sir Isaac Newton. Siapakah Sir Isaac Newton itu? Buat yang belum tahu, Sir Isaac Newton ini adalah seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, filsuf alam, alkimiawan, teolog, dan penulis Inggris yang secara luas diakui sebagai salah satu matematikawan, fisikawan terbesar dan ilmuwan paling berpengaruh sepanjang masa. Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton. Itu guys, tokoh pertama kita ya hari ini. Lanjut kita masuk ke tokoh kedua. Pada tahun 1800. Wah, ini 1800 lumayan lama juga ya. Bukan lumayan, ini sangat lama ini. Adalah ini guys, ada tokoh penting asal Indonesia guys. Siapakah dia? Dia adalah Martha Christina Tiahahu ya. Beliau ini adalah seorang gadis dari negeri Abubu di Nusa Laut, Maluku Tengah. Pada usia 17 tahun ia mengangkat senjata melawan tentara kolonial Belanda, berjuang bersama para pejuang kemerdekaan Indonesia. Nah, itu beliau adalah Martha Christina Tiahahu guys. Yang penasaran siapa itu Martha Tiahahu, lebih lanjut kalian bisa langsung cari di Google atau banyak artikel yang memuat tentang sejarahnya beliau. Kalian bisa cari sendiri, karena saya di sini hanya sekedar memberitahukan nama-nama tokohnya aja yang lahir pada tanggal 4 Januari di masa-masa lalu. Oke, lanjut guys. Pada tahun berikutnya 1809. Nah, ini orangnya dari Prancis guys. Beliau ini yang menciptakan tulisan Braille atau tulisan yang digunakan untuk para apa itu? Tunanetra, ya kan? Tunanetra. Tulisan yang agak timbul ya, tulisan Braille. Beliau adalah Louis Braille. Namanya Louis Braille. Dan beliau itu menciptakan tulisan temuannya itu menjadi tulisan Braille. Nah, itu. Beliau ini asli Prancis guys ya. Itu. Jadi beliau ini adalah pencipta sistem tulisan Braille yang digunakan oleh orang-orang tunanetra. Nah, itu guys. Selamat atas kelahirannya Louis Braille ini, karena beliau lahir ini dan bisa menciptakan tulisan itu tadi ya, tulisan Braille tadi. Akhirnya para saudara kita, para penyandang tunanetra itu akhirnya bisa menikmati tulisan-tulisan novel, tulisan-tulisan pelajaran, ilmu-ilmu buku atau apapun segala macamnya yang berbasis tulisan itu tadi. Akhirnya mereka bisa menikmati itu semua. Walaupun mereka mempunyai kekurangan di mata itu ya, tapi mereka masih bisa membaca dengan menggunakan indera perasa di tangannya mereka itu. Wah, keren. Tepuk tangan. Mantap. Info penting. Ini belum banyak orang yang tahu kalau Louis Braille tadi lahirnya itu tanggal 4 Januari. Ya kan? Iya, saya juga baru tahu. Lanjut guys, 1955 ada siapa itu? Wow, ini ada Domenti Kulumbegov. Siapakah beliau ini? Beliau ini adalah Perdana Menteri Ossetia Selatan, ya kan? Ia menjabat sejak 20 Januari 2014. Ia sebelumnya merupakan pejabat Perdana Menteri pada 2 April 14. Iya apa sih? Gak mudeng tulisannya pokoknya itu tadi ya. Ini kelahirannya salah satu Perdana Menteri dari Ossetia Selatan ya, namanya Domenti Kulumbegov pada tahun 1955 4 Januari. Oke, lanjut guys. Nah, ini tokoh penting ya, tokoh penting dari Indonesia lagi guys. Salah satu komedian ternama, pelawak Indonesia ternama guys, pada tahun 1979, 4 Januari 1979. Siapakah dia? Dia adalah Hendrik Ceper. Siapa yang belum tahu Hendrik Ceper? Mari tak perjelas ya.
kita nggak tampilkan fotonya Pak atau Om Henry Jekber ini, tapi saya akan coba menjelaskan apa namanya ya, ciri-ciri postur muka atau tubuhnya ya. Kita lihat Henry Jekber. Beliau ini adalah aktor Indonesia, guys. Beliau ini mohon maaf badannya tidak terlalu ya itulah kalian paham. Beliau ini lahirnya itu tadi ya 4 Januari 1979 ya. Ini orangnya berkumis, agak cabi, matanya itu kayak Chinese gitu. Beliau ini pernah ikut salah satu program TV sitkom atau iya sitkom kayaknya. Pernah sketsa. Dia pernah ikut sketsa ya kan. Itu kalian kalau Hendrik Ceper meninggal di usia 70 tahun. Waduh. Beliau ini sudah almarhum ternyata, guys. Sorry guys. Hendrik Ceper mengalami gangguan pada jantung dan ginjalnya dan dirawat di rumah sakit sejak 21 Juni 2016. Kemudian beliau ini meninggal dunia pada 3 Juli 2016. Wah, kita doakan yang terbaik untuk Om atau Pak Hendrik Ceper ini ya. Semoga amal ibadahnya diterima, guys. Dan beliau mendapatkan tempat yang terbaik dan ternyaman di atas sana, di sisinya. Oke, mantap. Semangat buat para keluarganya Hendrik Ceper, semoga ikhlas dan tetap semangat menjalani kehidupan. Oke guys, lanjut guys. Yang tahun berikutnya 1980 ini masih ada kelahiran tokoh penting asal Indonesia. Beliau ini adalah artis ya, artis Indonesia. Kita lihat siapakah beliau. Beliau adalah Happy Salma. Wah, ini guys. Happy Salma guys, ini pernah main film ini guys, orang ini guys, saya tahu pernah main filmnya Joko Anwar ini guys. Ya kita bacakan secara singkat ya. Happy Salma adalah seorang artis, penyanyi, produser, dan penulis berkebangsaan Indonesia, loh kan. Ia termasuk dalam salah satu tokoh berpengaruh di Asia versi majalah Tetler pada tahun 2020. Keren nih guys. Keren Mbak Happy Salma. Mbak Happy Salma kadang aku ikut film horor kok. Saya ingatku aku pernah nonton film horornya Mbak Happy Salma. Kita lihat Happy Salma film. Kita lihat diskografinya ya. Kita lihat diskografinya film-filmnya Mbak Happy Salma. Tiga film horor dibintangi Happy Salma tuh kan. Siksa Kubur, masuk Siksa Kubur dia. Guna-guna Istri Muda, Siksa Kubur, Primbon ya kan. Primbon 2023, Siksa Kubur 2024, Guna-guna Istri Muda 2024. Kandane aku pernah tahu kok filmnya wong iki. Film horor wong iki tahu ya. Itu guys ya. Itu guys. Tokoh penting asal Indonesia yang lahir pada tahun 1980 4 Januari ya, Mbak Happy Salma. Oke guys, kalian yang penasaran sama Happy Salma, sepak terjangnya seperti apa, sejarah hidupnya seperti apa, kalian bisa langsung cari sendiri di Google ya. Tulis saja Happy Salma, HAPPY spasi SALMA. Oke itu guys. Lanjut guys, masih di kelahiran tokoh penting asal Indonesia ya pada tahun 1981. Itu ada atlet nasional bulu tangkis Indonesia, namanya adalah Vita Marisa. Ya, Vita Marisa. Ini adalah salah satu atlet bulu tangkis Indonesia baik itu di sektor ganda putri ataupun ganda campuran. Merupakan putri bungsu dari pasangan Aris Harsono dan Yulianawati. Nah ini guys. Itu. Nah, bla 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 bla. Kalian yang penasaran sama sejarah kehidupannya Mbak Vita Marisa, kalian bisa langsung cari di Google ya. Karena seperti saya bilang tadi, ini saya di konten Kalendroskop ini hanya fokus untuk memberikan nama-nama siapa saja tokoh penting yang lahir pada periode tanggal yang sama seperti hari ini ya, tanggal 4 Januari ini. Oke. Lanjut guys, tahun berikutnya ya, dari tahun 1981 ya. Kemudian ada 8 tahun kemudian 1989. Nah ini artis favorit saya pada waktu saya SMP atau SMA. Salah satu filmnya itu sempat menjadi film favorit saya ya, film horor favorit saya pada waktu itu ya. Artis Indonesia ya. Beliau ini kalau kalian tahu dia itu yang memerankan peran utama di film Kuntilanak. Nah ini Kuntilanak.
Siapa lagi kalau bukan beliau ini adalah Julie Estelle ya. Dia adalah pemeran dan model Indonesia. Ia merupakan adik dari pemeran dan model Indonesia Cathy Sharon. Ini adik Cathy Sharon, guys. Ya, itu guys, Cathy Sharon, Julia Estelle. Julia Estelle ya. Filmnya itu Kuntilanak 1, Kuntilanak 2, Kuntilanak 3. Itu kalian yang belum tahu kalian bisa cari sendiri di Google. Filmnya Julia Estelle yang Kuntilanak 1, 2, 3 itu triloginya ya. Kalian tonton itu dijamin keren filmnya, horornya dapat, jalan ceritanya dapat, masih oke. Tampilan artis pemeran utamanya juga dapat, mantap. Keren guys. Lanjut guys, tahun berikutnya. Wah ini setelah kita tadi beberapa kali membacakan nama-nama dari tokoh penting di Indonesia ya, dalam negeri ya, kita beralih ke tokoh-tokoh penting yang pernah lahir di mancanegara ya pada tahun 1990 ya, masih tanggal yang sama 4 Januari ya. Tokoh penting yang lahir di Jerman, para penggemar sepak bola ya, apalagi khususnya Real Madrid itu ya. Real Madrid itu pasti harus tahu namanya ini ya. Beliau ini adalah yang paling saya tahu itu dijuluki sama The Sniper ya. Umpan-umpan lambung jarak jauhnya itu 80% lebih itu selalu tepat sasaran. Ya, pas tepat sasaran itu ya. Beliau siapa lagi kalau bukan langsung aja Toni Kroos guys. Toni Kroos, beliau ini mantan pemain sepak bola Jerman yang bermain sebagai gelandang tengah ya. Beliau ini udah pensiun udah selesai kontraknya di Real Madrid ya. Beliau ini seingatku pernah di Bayern Munchen kalau nggak salah ya. Toni Kroos ini pernah main juga sama satu tim sama zamannya Cristiano Ronaldo waktu masih di Real Madrid dulu ya guys ya. Oke guys, itu guys. Kita lanjut lagi ya, 5 tahun berikutnya 1995 ya, 1995. Masih di tanggal 4 Januari ya guys ya. Ini tokoh penting asal Indonesia guys, ada Osvaldo Rio atau dikenal Osvaldo Rio Nugroho Aritonang atau yang dikenal Osvaldo Rio merupakan seorang disc jockey dan populer berkebangsaan Indonesia. Ini guys, kita coba, aku rada-rada lali eling guys. Mukae Osvaldo Rio sing dia Osvaldo Rio Nugroho Aritonang. Kita cari guys. Bentar ya, bentar guys. Osvaldo Rio di joki Indonesia, kita lihat. Oh gak kenal guys, sorry. Gak kenal guys. Kalian yang penasaran kalian bisa langsung cari di Google ya, namanya Osvaldo Rio pakai V ya. Itu aku gak kenal. Mungkin bukan dunia aku ya, aku gak terlalu ambil musik DJ soalnya. Oke guys, lanjut guys ke tokoh penting berikutnya ya. Tokoh penting berikutnya ada dari Amerika guys. Dari Amerika, lahir tahun 1998 ya. Beliau adalah Coco Jonas, kokonya pakai C. Coco Jonas. Courtney Coco Jones adalah seorang artis Amerika, penyanyi pop, rapper, dan penari. Dia lahir di Columbia, South Carolina, tetapi dibesarkan di Lebanon, Tennessee ya. Dia adalah fitur pada Next Big Thing Radio Disney atau NBT ya ini. Ini guys, beberapa kalian yang penasaran sama sejarahnya Coco Jones bisa langsung cari sendiri di Google ya guys ya. Itu ya, karena lagi-lagi seperti biasa apa namanya konten kaleidoskop ini itu hanya akan fokus di penyebutan nama-nama tokohnya aja ya. Untuk masalah sejarah detailnya kalian bisa langsung cari sendiri di Google atau dimanapun itu ya, artikel-artikel yang kalian baca ya. Itu lanjut guys, tahun 2002 guys ya. Tahun 2002 akan mengakhiri tahun kelahirannya tokoh-tokoh penting yang ada di Kaleidoskop episode kali ini ya guys ya. Tahun 2002 adalah tahun terakhir yang akan saya sebutkan, dan di situ ada 2 tokoh yang lahir pada tahun 2002 tanggal 4 Januari ya. Yang pertama dari artis nasional kita, yang kedua dari tetangga negara kita ya, yang biasanya ada biasanya filmnya banyak narinya, iya India. Oke itu. Oke guys, yang pertama kita dari India dulu ya. Dari India itu ada Tunisa Sharma
Kita lihat Tunisia Sharma adalah artis televisi India yang dikenal karena memerankan Chan Kanwar di Mahaputra, Rajkumari Ahankara di Chakravartina Soka Samrat, dan Ada Verma di Internet Walalov. Aku gak terlalu mengikuti ya untuk sini series India guys ya. Gak terlalu ngikuti, juga gak terlalu familiar sama mukanya juga, nama-namanya juga. Tapi intinya itu tadi tokoh penting dari India yang lahir pada tahun 2002 4 Januari, yaitu namanya Tunisia Sharma ya. Dan yang itu tadi yang akan mengakhiri, tokoh penting yang akan mengakhiri Kalendroskop kali ini ya, part kedua di 4 Januari kali ini, itu adalah seorang grup idol ya, grup idol Indonesia yang terkenal. Grup idol mana lagi yang terkenal di Indonesia kalau bukan JKT48 ya. Ini adalah Violeta Burhan. Nah, Violeta Burhan, para penggemar JKT48 pasti sudah sangat tahu ya, Violeta Burhan yang akrab dipanggil Violet atau Vivi, atau adalah salah satu seorang anggota JKT48 di tim T guys, di tim T. Generasi kelima yang pernah gagal memasuki audisi Tinebel sebelum terpilih sebagai anggota kandidat trainee. Itu ya, itu. Kita bla bla bla, pokoknya intinya itu ya. Violeta Burhan, Violet atau Vivi itu ya. Kalian yang penasaran sama sejarahnya salah satu personil dari grup idol JKT48 yang bernama Violeta Burhan ini, bisa kalian langsung cari sendiri di Google ya guys ya. Itu sekaligus tokoh penting Violeta Burhan yang saya sebutkan barusan itu sekaligus mengakhiri part Kalendroskop part kedua hari ini ya, di 4 Januari. Ketemu lagi di part yang ketiga ya nanti, tapi sebelum kalian pindah ke video selanjutnya, jangan lupa like, comment, share, subscribe channelnya Ausa666 guys. Karena seperti apa, lagi-lagi saya tidak bosan mengingatkan, karena dengan kalian mensubscribe channel ini, kita akan menjadi satu dan sama-sama akan berkembang bersama channel Ausa666 membangun negeri seperti Semen Holcim. Asoy! Oke guys, terima kasih sudah menonton video hari ini sampai akhir. Semoga tidak kalian skip ya. Semoga kalian terhibur, semoga bisa menemani waktu kalian, semoga bisa menambah info dan wawasan atau ilmu-ilmu buat kalian video Kalendroskop hari ini ya. Terima kasih, intinya terima kasih, dan selamat melanjutkan aktivitas kalian lagi. Dan jangan lupa setelah ini part ketiga Kalendroskop 4 Januari akan segera tayang, jadi ditunggu aja ya. Oke, langsung aja, tidak perlu berlama-lama. Terima kasih dari saya Andrew, sampai jumpa lagi di Kalendroskop besok. Ya enggak sih, enggak besok, karena nanti habis ini ada. Oh ya, oke, akhir kata kita nyanyikan lagu selamat ulang tahun buat para tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi ya. Seperti biasa, mari kita bernyanyi lagu ulang tahun. Lagu ulang tahun, kita lihat dulu liriknya. Lirik ulang tahun. Ya iye, mari kita bernyanyi. Oke, ini selamat ulang tahun. Nah, selamat ulang tahun. Oke. Di sih, angel diri. Wis guys, itu males angel itu. Angel golane bapak wis. Goodbye guys. Terima kasih. Sorry menunggu lama. Ini lirik gak ketemu-temu, padahal ini gampang oleh ini. Aku dia gak apa-apa. Goodbye guys. Pokoknya intinya selamat ulang tahun buat para tokoh yang saya sebutkan tadi ya. Selamat ulang tahun.